Karena ustadz sekarang kan macam-macam. Ada ustadz, ada ngustadz, ada kiai, ada ngiyai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina innahu may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Salatan wa salaman daimain mutalazimain ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Alhamdulillah para jamaah Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, pagi hari ini Allah masih melimpahkan nikmat, rahmat, hidayah, inayahnya pada kita semua, sehingga kita masih diberikan kesempatan, kemauan, kemampuan untuk bersama-sama hadir menyambut seruan Allah, salat subuh berjamaah sekaligus meneladani sabda-sabda baginda Rasulullah SAW. Sebelum kita mulai, ada permintaan doa dari keluarga Bapak Arsyad Marandi bin Muhammad Kobiron. Alhamdulillah beliau mendapatkan anugerah, putranya diterima di ASN, namanya Randi Alifianda. Kemudian juga putrinya diterima sudah pendidikan dokter muda, namanya Mbak Dinari Febrianti. Mudah-mudahan kedua putra beliau ini dijadikan amanah dan barokah dalam pekerjaannya. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Yang kedua, saya juga mohon doa putri kami insyaallah tanggal 3 Januari ini akan ujian doktor di Unibra. Mudah-mudahan melalui doa-doa panjenengan semuanya juga dilancarkan, diluluskan, dan diberikan ilmu yang manfaat, berguna bagi agama, bangsa, dan negara. Amin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik para jamaah yang dimuliakan Allah, kita lanjutkan pada pagi hari ini. Kita meneladani, mengkaji sabda baginda Rasulullah SAW dengan tema Adlullahi Ta'ala wa fadluhu wa qudratuhu. Keadilan Allah Ta'ala, anugerah Allah Ta'ala, dan kekuasaan Allah Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim.
An Ibni Abbasin radhiyallahu anhuma, diriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, an Rasulillah, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fi ma yarwihi an rabbih tabaraka wa ta'ala, yang beliau Rasulullah riwayatkan dari Rabb-Nya tabaraka wa ta'ala. Beliau bersabda, Innallaha katabal hasanati wassayyiati thumma bayyana. Innallaha, sesungguhnya Allah, katabal hasanati, mencatat semua kebaikan, wassayyiat, semua keburukan, summa bayyana, kemudian Allah menerangkan, faman hamma bihasanatin, maka barang siapa ingin mengerjakan satu kebaikan, falam ya'malha, kemudian tidak jadi mengamalkannya, katabahallahu indahu hasanah, maka Allah mencatat bagi orang yang mau berbuat baik itu hasanatan, satu kebaikan, kamilatan, yang sempurna. Mau baik, niat berbuat baik, ingin berbuat baik, karena satu dan lain hal tidak jadi dilakukan, ditulis satu oleh Allah, dicatat satu kebaikan. Kalau jadi dilakukan, ditambah 0, yaitu 10. Dilipat gandakan satu kebaikan, dibalas 10 kebaikan, sampai 700 kali lipat, sampai 1 juta kali lipat, dalam riwayat lain sampai 2 juta kali lipat, sampai tanpa batas, tergantung keikhlasannya. Maka enak kita jadi orang Islam ini, niat saja yang baik-baik, semuanya kita niati yang baik, terutama yang belum haji itu. Haji kan susah, kalau sholat ini kan gampang, berangkat jadi. Kalau haji harus punya duit, sudah punya duit harus antri 30 tahun, 40 tahun, enggak kebayang sudah sekarang ini bisa haji itu. Sehingga sekarang yang tren adalah umroh. Enggak tahu kalau umroh itu yang datang dipanggil apa? Amroh, Amir. Untung gak ada gelar-gelaran. Ngono sik maksa juga. Gak ana wong takon iku, aku wis umroh ping 7. Sopo sing takon? Wedine gak dirui wong. Kita ini yang mungkin belum dapat rezeki, duit terutama, sampai niat ya, saya ingin haji ya Allah, saya mau haji ya Allah, ya ditulis satu, tapi satu gede gitu kan, mau haji. Apa saja niati yang baik, niati yang baik. Itu pun kalau tidak bisa melakukan kan harus ditulis sama Allah. Satu, kan banyak, niat baiknya banyak kan dapat banyak. 1 tambah 1 tambah 1 tambah 1 lagi kan gitu. Ya gitu. Nah untung niat itu sudah dibalas, dicatat oleh Allah satu kebaikan sempurna. Wa in hamma biha fa'amilaha katabahallahu indahu 'asyra hasanatin. Faman hamma, maka siapa yang ingin bihasanatin berbuat kebaikan,
Wa in hamma, dan jikalau ingin biha berbuat kebaikan, fa'amilah kemudian dilaksanakan, kata bahallahu indahu asyra hasanatin, maka Allah mencatat bagi orang itu asyra hasanatin, 10 kali kebaikan. Satu kebaikan dibalas 10 kebaikan. Ila sab'i mi'ati dhi'fin, sampai 700 kali lipat. Masya Allah, luar biasa ya anugerahnya Allah, kasih sayang Allah pada kita itu, pada orang-orang yang beriman, orang Islam. Gak dibalas satu-satu, padahal kita berbuat baik gak dibalas pun sudah semestinya sebagai bentuk syukur kita kepada Allah. Ini masih dibalas 700 kali lipat, berlipat-lipat ganda. Ya harusnya kita semangat berbuat baik. Wa in hamma bi sayyi'atin falam ya'malha, kata Rasulullah, dan jikalau orang ingin berbuat keburukan, falam ya'malha, kemudian tidak jadi melakukannya, kata bahullah indahu hasanatan kamilatan. Mau niat ingin berbuat jelek gak jadi dilakukan, juga dicatat oleh Allah bagi orang itu 1 kebaikan sempurna. Wah, Masya Allah. Niat jahat saja kemudian gak dilakukan, itu bukan dosa, malah dikasih kebaikan sempurna. Berarti juga bisa kita lakukan niat jahat, tapi nggak dilakukan, juga baik gitu. Masya Allah, saking besarnya anugerahnya Allah pada orang beriman. Wa in hamma biha fa'amilaha katabahullahu sayyi'atan wahidatan. Kalau ada orang ingin berbuat jelek, buruk, kemudian dia kerjakan, katabahallahu sayyi'atan wahidatan, maka Allah mencatatnya bagi orang tersebut 1 keburukan. Kalau 1 kebaikan dilipat gandakan jadi 10, jadi 700. Kalau 1 kejelekan cuma dicatat 1. Kurang apa Tuhan kita itu? Gak kurang apa-apa, luar biasa, maha sayang, maha kasih, maha anugerah. Tapi kita kadang-kadang bertepuk sebelah tangan, gak membalas cintanya Allah, gak membalas anugerah Allah, gak balas nikmatnya Allah, malah sebaliknya malah membangkang, tengkreng, bandel, nentang-nentang kepada Allah. Gula wis diuruk kayak umatnya Nabi Lut, kait ampun-ampun. Gula kadung dibanjiri kayak umatnya Nabi Nuh, kait ampun-ampun. Gula tenggelamkan di laut kayak Korun, kayak Fir'aun, kait ampun-ampun. Itulah realita manusia sampai sekarang. Karuan orang kafir, orang Islam aja sampai detik ini masih banyak yang menentang diterapkannya syariat Islam. Padahal ngaku Tuhannya Allah, ngaku iman pada Quran, ngaku Muslim, ngaku iman pada Nabi Muhammad, tapi tidak mau menerapkan tuntunan Nabi Muhammad. Lah kalau seperti itu, mana bentuk syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Kepada jamaah sekalian, kita harus balas cintanya Allah, balas kasih sayangnya Allah, balas kepedulian Allah pada kita itu ya dengan gemar senang melakukan apa-apa yang disenangi Allah,
disenangi oleh Rasulullah, yang dianjurkan oleh kitab suci kita, syariat kita, agama kita. Adapun sudah niat seperti itu kurang, ya enggak apa-apa. Yang penting niat, kan gitu. Jangan ada penolakan. Wong kita mukmin, kita muslim. Adapun yang enggak bisa, mohon ampun ya Allah. Yang haji belum bisa saya lakukan, belum punya duit ya Allah. Mohon maaf ya Allah, hukum-hukum pidana belum bisa diterapkan. Mohon ya Allah, muamalah Islam belum bisa diterapkan. Ibadah yang Islami belum bisa, akidah yang Islami belum bisa ya Allah, masih tahap belajar. Tidak apa-apa kalau gitu. Tapi jangan ditentang, namanya kan menolak cinta kasih Allah, berbahaya kalau begitu. Tadammanal haditsu kitabatal hasanat was sayyiat wal hamma bil hasanah was sayyiat wa fi ma yali al anwa arba'ah. Hadis ini mengandung makna penulisan, pencatatan kebaikan-kebaikan, keburukan-keburukan, juga orang-orang yang niat baik, niat buruk. Fi ma yali al anwa arba'ah. Sebagai berikut kita akan jelaskan satu persatu. Amalul hasanat, perbuatan yang baik-baik. Kullu hasanatin amilaha al abdu al mu'minu lahu biha asyru hasanatan. Semua kebaikan yang diamalkan seorang hamba mukmin, baginya ada pahala 10 kebaikan. Asyru hasanatin, 10 kebaikan. Wa dzalika li'annahu lam yakfi biha indal hammi wal azmi. Semua itu kalau memang tidak hanya niat tok, ingin tok, bal akhraja ila midanil amal, akan tetapi sudah dilaksanakan di medan amal perbuatan, maka dilipat gandakan menjadi 10 kebaikan. Wa dalilu dzalik, dalil semua itu adalah qaulu ta'ala, firman Allah Ta'ala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Man jaa'a bil hasanati falahu asyru amsalihha. Al-An'am ayat 160. Man, barang siapa jaa'a bil hasanati, melakukan satu kebaikan, falahu asyru amsalihha, maka baginya dibalas 10 kali kebaikan oleh Allah. Nah, ini kan harusnya ayat-ayat seperti ini selalu kita ingat, agar supaya kita semangat, ada ruhnya dalam berbuat amal soleh itu, enggak asal-asalan, karena balasannya lebih. Wa ammal mudha'afatu 'alal asyri liman sya'allah ayyudha'afa lahu fadalu qaulullah ta'ala. Adapun dilipat gandakan lebih dari 10 bagi yang dikehendaki Allah, maka dalilnya adalah firman Allah, surat Al-Baqarah 261. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha'u wallahu wasi'un alim. Mathalul ladzina yunfikuna amwalahum, perumpamaan orang-orang yang mau menginfakkan harta bendanya fi sabilillah, di jalan Allah. Kayak ngasih air putih ini, kayak ngasih ibu-ibu, bapak-bapak setiap kali ngasih infak sedekah untuk pengajian, ini fi sabilillah. Maka di
dijanjikan oleh Allah kamatsali habatin, seperti perumpamaan satu biji, ambatat sab'a sanabila, yang akan menumbuhkan 7 tangkai. Wa fi kulli sumbulatin mi'atu habba, dan di setiap satu tangkainya ada 100 biji. Wallahu, dan Allah itu yudhaifu liman yasha, akan melipat gandakan bagi orang yang Allah kehendaki. Wallahu wasi'un alim, Allah itu maha luas anugerahnya. Alimun, Allah maha mengetahui. Nah, ini janji dari Allah dari 10 kali lipat sampai terang-terangan di sini 700 kali lipat sampai tanpa batas, terserah Allah. Dalam satu kisah kan sudah pernah kita ceritakan, ada orang nyelengi karena nggak punya, lama berpuluh tahun mau haji di zamannya Hasan Al-Basri. Kemudian tidak jadi haji gara-gara tetangganya kelaparan. Akhirnya duit untuk haji, kisahnya langsung dikasihkan tetangganya supaya tetangganya tidak kelaparan dan untuk modal kerja. Bilang sama istrinya, kita nyelengi lagi Bu, nanti berangkat lagi. Di masa itu ternyata Hasan Al-Basri itu dikasih mimpi, ada dialog malaikat. Dialognya, berapa jumlah jamaah haji sekarang tahun ini? 600.000. Berapa yang diterima? Blas gak ono sing diterima. Jadi malaikat gak ono sing diterima. 600 zong kabeh. Cuma ada orang ini mau haji gak jadi, duitnya dikasih tonggo sing kelaparan itu dicatat sebagai pahala haji oleh Allah. Saking besarnya pahala bantu tonggo sing kelaparan tadi, duit untuk haji nggak jadi untuk tonggo tadi, saking besarnya dilipat gandakan pahalanya, bukan untuk satu orang haji, mensyafaati 600.000 orang haji yang nggak diterima tadi. Jadi berapa kali lipat itu kan, saking ikhlasnya dan besarnya bantu tonggo sing kelaparan tadi. Nah, ini sangat kurang di zaman sekarang ini. Saya amati semakin kesini semakin bangga aja dengan umrah sing suge-suge. Enggak ndelok dulure ngiler, tonggone ngiler, kelaparan, gak iso mangan, gak iso nyekolahno anake, mondokno anake. Dek enak-enakan ae umrah tiap bulan, umrah tiap 3 bulan. Ngajak ini ngajak itu, sementara ibadah sosialnya nggak peka sama sekali. Itu tandanya kurang pinter dan kurang ngaji. Nah, sekarang ini saya lebih memilih dana umroh itu stop semua, buat dana dakwah, baik untuk membantu ustadz, bantu yatim, bantu santri, bantu dakwah. Itu loh Islam nggak tegak di mana-mana. Sampai di Palestina itu loh anak-anak kecil dibantai, ibu-ibu dibantai, umat Islam dibantai, dan akan ditanya kita semua yang nggak berbuat. Mending duit untuk sana, untuk melindungi, membela orang-orang yang tertindas seperti itu. Toh kita dulu waktu dijajah dibantu juga oleh mereka, dan memang kewajiban kita jauh lebih besar daripada umroh berkali-kali. Saya wis gak simpati blas. Kondisi umat kayak gini, orang umrah balik-balik, apalagi ustadz itu jadi guide. Waduh, koyok-koyok pahala itu cuma umroh tok. Nah, ini mending daripada umroh balik-balik. Sekali lah sik maklum kepingin Ka'bah lah minimal, kepingin sholat di Masjidil Haram kah, atau ziarah ke makam Rasul. Tapi berkali-kali apa maksudnya itu? Pondok banyak yang gak iso mangan santri ini sak bajek-bajek. Lek perlu ustadz, dai ini.
Orang-orang yang terancam dengan pemurtadan karena kebodohannya, atau banyak orang-orang yang masih butuh dakwah kafir, terancam neraka, itu butuh dana semua itu. Itu perlu sebenarnya dana itu semuanya untuk itu sebenarnya jauh lebih besar pahalanya, kayak kasus orang yang nggak jadi haji karena duitnya dikasih tetangga tadi. Nah, menurut tak terang nong ini anak sing ngamuk. Boleh saya diajak bikin travel ndak mau. Bikin travel kok aku laris, aku jadi guide, gak situ ngajar. Mesti buyar pengajian. Tiap bulan berangkat, baru datang berangkat lagi kan kawan-kawan sing jadi travel gitu. Mana ilmunya yang diamanai Allah kemudian nggak disebarkan. Yo besaran pahala ini ngaji daripada jadi guide umroh bolak-balik. Ya ujung-ujungnya pingin duit gede lek ngono ae. Ya ngamuk-ngamuk akhirnya tak terangno seperti ini, jelas seperti ini, gamblang seperti ini. Akhirnya dia nggak ngaji, anaknya nggak boleh ngaji, istrinya nggak boleh ngaji. Padahal tadinya dia bilang sendiri ke saya dan anak-anaknya, orangnya itu sulit cocok dengan Ustadz, yang cocok sama Ustadz Fadil tok. Setiap bulan itu saya dikasih duit 500.000 dari sakunya sendiri. Akhirnya tak singgung ini, ngamuk, akhirnya gak ngaji sampai sekarang dan sampai mati gak ngaji, sampai nang anaknya sekarang gak ngaji, padahal dulu paling mengidolakan saya. Lalu ngaji model cocok-cocokan gitu kan bagaimana? Dalilnya udah jelas kayak gini, tiap 3 bulan, tiap 2 bulan umroh. Enggak tak sebutkan dia, tak terang no gini dok ya, akhirnya malah ndak ngaji itu. Para jamaah sekalian, ada lipat ganda yang bahkan tanpa batas. Itu Allah yang paling tahu. Ada kasus wanita pezina, pelacur, kemudian melihat bukan manusia ini, anjing, kehausan, melet-melet, jilat-jilat pasir di Arab sana. Ya dia tahu anjing itu haus. Akhirnya sandalnya dicopot, turun ke sumur, dikasih makan minum anjing. Jadi penyebabnya diampuni oleh Allah, masuk surga. Betapa besarnya waktu itu ya. Bukan ukurannya cuma 1 cangkir air minum, tapi momennya waktu itu yang dinilai oleh Allah nggak terhingga. Sampai dibalas apa? Surga. Surga yang melebihi segala-galanya. Kalau udah surga bukan hanya 700 kali lipat, 1 juta kali lipat, surga spol, pahala tertinggi. Nah gini nih kita harus peka. Mana ibadah-ibadah yang kira-kira diterima oleh Allah, puncak keikhlasan kita yang mana? Nah, kita kan tidak tahu. Makanya ya kita harus berusaha nggak milih-milih. Mana saja perbuatan yang baik, kecil, sedang, besar kita lakukan. Mudah-mudahan dari salah satu amal kita itu ada yang diterima oleh Allah. Karena yang diterima itu yang penting. Nanti balasannya surga. Wospol itu udah bukan lagi 1.000, 600.000, 1 juta kali lipat. Lalu udah surga ya sudah bermiliar, bertriliun kali lipat dari amal perbuatan kita tanpa batas sudah. Itulah para jamaah sekalian, perlu kita itu berusaha ya, merasakan dan mencari mana-mana ibadah itu yang kira-kira diterima oleh Allah karena kita melakukannya penuh keikhlasan. Itu kan yang inti, penuh keikhlasan tanpa pamrih. Satu tadi kisah orang nggak jadi haji, 2 kisah orang yang ngasih minum anjing tadi, dan banyak kasus-kasus yang seperti itu kelihatan remeh tapi pahalanya dilipat-lipat gandakan oleh Allah. Jangan beramal itu nunggu yang besar-besar toh.
karena belum tentu kita punya yang besar dan belum tentu juga yang besar itu kita diterima oleh Allah. Ya, yang sepele, yang sedang, yang besar, lakukan semuanya sesuai kemampuan. Nah, yang diterima itu yang syar'i dan yang paling ikhlas. Balasannya dilipat gandakan mulai 10, 700, 1 juta, 2 juta sampai tanpa batas. Wa mudha'afatul hasanat ziyazatun 'alal asri innama takunu bihasabi husnil Islam. Dan dilipat gandakan kebaikan itu ditambah sampai di atas 10 kali lipat itu bergantung kepada kebaikan Islam seseorang. Wa bihasabi kamalil ikhlas, dan bergantung kepada kesempurnaan keikhlasan. Wa bihasabi fadlil amal, dan bergantung keutamaan amal. Wa iqai fi mahallil mulaim, lah itu, dan dilakukannya di momen yang pas. Oh kan, momen yang pas itu penting juga, karena kadang-kadang momen nggak pas kita sodako, yang disodaka itu tersinggung gitu kan. Jadi cari yang pas. Amalus sayyiat wa kullu sayyiatin yaktarifuhal abdu tuktabu sayyiatan min ghairi mudha'afah. Sementara semua keburukan yang dilakukan seorang hamba cuma dicatat satu keburukan min ghairi mudha'afah, tanpa dilipat gandakan. Kurang baik apa Gusti Allah? Sangat baik, pol-polan baiknya. Sayang kadang kita bertepuk sebelah tangan, tidak menyambut uluran tangan Allah. Ini kita harus renungi. Allah yang ngasih segala-galanya kita kok kita acuhkan. Allah berfirman dalam surat Al-An'am ayat 160. Wa man jaa'a bis-sayyi'ati fala yujza illa mithlaha wa hum la yuzlamun. Wa man, dan barang siapa jaa'a bis-sayyi'at, melakukan satu keburukan, fala yujza, maka tidak dibalas, illa mithlaha, kecuali sama satu keburukan. Wa hum la yuzlamun, dan mereka itu tidak akan dizalimi. Lakinna sayyi'ata ta'dhamu ahyanan, tetapi keburukan itu kadang-kadang ya dosanya menjadi lebih besar, bisa babi syarafiz zaman, disebabkan karena kemuliaan zaman atau waktu, awil makan atau tempat, awil fa'il atau pelakunya. Fasayyatu a'dhamu tahrima indallah fil asyuril haram. Maka dosa, kesalahan, keburukan itu lebih besar keharamannya di sisi Allah kalau dilakukan fil ashuril haram, di bulan-bulan haram. Li syarafiha indallah, karena bulan-bulan haram itu mulia di sisi Allah. Allah berfirman dalam surat At-Taubah ayat 36. Inna iddatas syuhuri indallahi 12 syahra fi kitabillahi yawma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum dzalikad dinul qayyim fala tadhlimu fihinna anfusakum. Inna iddatas syuhur, sesungguhnya jumlah bulan-bulan indallah, di sisi Allah itu ada 12 syahron, 12 bulan. Fi kitabillah, dalam kitab Allah. Yauma khalaqas samawat, ketika Allah menciptakan seluruh langit, wal ardo, dan bumi. Minha, di antara 12 bulan itu ada arba'atun hurum, ada 4 bulan haram. Dzalika dinul qayyim, itulah agama yang lurus. Fala tadzlimu fihinna, maka kamu jangan berbuat zalim di 4 bulan haram itu, anfusakum, terhadap diri kalian sendiri. Menurut Imam Qatadah dalam menafsiri ayat ini, i'lamu, ketahuilah, anna dzulma fil asyuril hurum a'dhamu khati'atan,
bahwa melakukan kezaliman di bulan-bulan haram itu lebih besar dosanya fima siwadalik dibanding selain bulan haram. Wa in kana dzulmu fi kulli halin ghairu ta'il, walaupun kezaliman di setiap keadaan itu tidak patut. Walakin Allah Ta'ala yu'adzimu min amri ma yasha. Allah itu menganggap besar dari satu perkara apa yang dikehendaki oleh Allah. Jadi kalau di bulan-bulan biasa saja kita dilarang berbuat zalim, maka di 4 bulan haram itu lebih dilarang lagi. Nah, ini termasuk dosa salah dikasih 1 oleh Allah tapi besar. Tadinya 1 sak cengkir jadi 1 sak cagak, gara-gara zaman, gara-gara bulan haram. Bulan-bulan Muharram itu kalau berbuat salah dibesarkan dosanya oleh Allah. Wal khati'ah fil haram a'dzam li syarafil makan. Juga kita berbuat dosa di tanah haram, a'dzam lebih besar li syarafil makan, karena mulianya tempat, seperti di Madinah, seperti di Mekah, karena itu tanah haram. Tapi kalau di Yaman biasa saja, di Yaman bukan tanah haram, di Tarim bukan tanah haram, di Mekah, Madinah yang tanah haram. Masjid juga nggak dihitung di Yaman, yang dihitung Madinah, Mekah, dan Masjidil Aqsa. Jadi wis gak usah ikut-ikutan umroh nang Yaman, ndak usah. Al-hajju ashhurum ma'lumat. Haji itu bulan-bulan yang sudah ditentukan. Faman faradha final hajja, maka barang siapa melakukan haji fala rafath, enggak boleh bicara kotor, wala fusuh, enggak boleh fasik, wala jidal, enggak boleh debat fil haji, di musim haji. Itu karena mulianya tanah haram. Itu kadang-kadang ya dilihat tempat, ya sama kayak kita misal berbuat dosa di jalan lah, di kantor, dengan berbuat dosa di masjid ini ya jelas lebih besar dosanya ketika kita berbuat maksiat di masjid, karena syaraful masjid, karena mulianya masjid. Wasayyi'atu min ba'di ibadillah a'dzam. Kemudian dilihat pelakunya, dan dilihat pelakunya. Keburukan itu pada sebagian hamba Allah itu lebih besar dibanding sebagian hamba yang lain. Kenapa? Li syarafi fa'iliha, karena mulianya pelakunya. Wa quwwati ma'rifati billah wa qurbihi minhu, dan kekuatan ma'rifatnya pada Allah dan dekatnya pada Allah subhanahu wa ta'ala. Qala ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, ya nisa'an nabi may ya'ti minkunna bifahishatin mubayyinatin yudha'af lahal adab di'faini wa kana dhalika 'ala Allahi yasira. Wa man yaqnut minkunna lillahi wa rasulihi wa ta'mal shalihan nu'tihi ajraha marratain. Ini karena dilihat dari pelakunya. Ya nisa'an nabi, wahai istri-istri Nabi, mayati minkun nabi fahisha, siapa saja di antara kalian istri-istri Nabi bifahishatin, yang melakukan suatu perbuatan yang keji, mubayyinatin, yang jelas, mudha'af lahal azab, maka azabnya dilipat gandakan,
di'afaini 2 kali lipat. Wa kana dzalika 'alallahi yasira, dan semua itu bagi Allah mudah. Wa may yaqnut minkunna lillahi wa rasulih, dan siapa yang tunduk di antara kalian semua istri-istri Nabi kepada Allah wa rasuli, dan tunduk pada rasulnya, wa ta'mal sholihah, dan beramal soleh, nu'tiha ajroha marrotaini, kami Allah akan memberikan padanya itu pahalanya 2 kali lipat. Nabi, anak Nabi, istri Nabi, orang lek perlu yang cucu Nabi, ulama, kiai, tokoh panutan berbuat salah, ya pahala dosanya lebih besar. Kalau berbuat buruk baik, ya pahalanya lebih besar. Kenapa? Ya panutan. Lek baik ditiru, nanti kebaikannya oleh masyarakat banyak. Lek buruk ya nanti ditiru. Makanya antara satu orang kadang dengan satu orang satu amalan keburukan beda nanti dosanya, dan beda juga pahalanya, bergantung orangnya. Alhamu bil hasanat wa ma'nal ham al irido wal qasdu. Alhamu niat menginginkan kebaikan, niat berbuat baik, maknanya adalah iroda wal qasdu, punya keinginan, wal azm wa tasmim, jadi benar-benar ingin. Kalau namanya ham itu benar-benar ingin, enggak sekedar ingin, benar-benar ingin, ada upaya. La mujarradal khotir, namanya keinginan bukan sekedar angan-angan, lintasan pikiran, itu tidak termasuk ham. Ham, keinginan yang serius gitu ya. Faman hamma bihasanatin kataballahu indahu hasanatan wahidatan. Siapa orang yang menginginkan untuk berbuat satu kebaikan, dicatat oleh Allah satu kebaikan. Wadzalika li annal ham bil hasanah sababun wa bidayatun ila amaliha. Semua itu disebabkan karena keinginan berbuat baik itu penyebab awal dari mengerjakannya. Wa sababul khair khairun, dan penyebab kebaikan itu yo baik. Waqad warada tafsirul ham fi hadisi Abu Hurairah inda Muslim, dan ini diterangkan dalam hadis Abu Hurairah riwayat Imam Muslim. Idza tahaddatsa abdi bi ayya'mala hasanatan fa ana aktubuha lahu hasanatan. Jikalau hambaku, kata Allah, berbicara untuk melakukan satu kebaikan, fa'ana aktubuha, maka saya Allah mencatatnya baginya hasanatan, satu kebaikan. Dan niat mau berbuat baik sudah dicatat langsung oleh Allah, satu kebaikan. Wa fi hadisi Kharim bin Fatik fil Musnad, man hamma bihasanatin falam ya'malha fa'alimallahu minhu annahu qad as'ara qalbahu wa harasu 'alaiha kutibat lahu hasanatun. Man hamma, siapa yang punya keinginan bihasanatin, berbuat satu kebaikan, falam ya'malha, kemudian dia tidak jadi mengerjakannya, fa'alimallahu minhu, maka Allah mengetahuinya, wa annahu qad as'ara qalbahu, dan bahwa sungguhnya Allah sungguh telah menghidupkan hati nuraninya,
wa harasu alaihi, dan menginginkannya, kutibat lahu hasanah, maka dicatat oleh Allah bagi orang tersebut satu kebaikan. Dalam riwayat Abu Darda, man ata firasyahu wa huwa yanwi ayusolli fil laili faghalabathu ainahu hatta yasbaha kutiba lahu manawa. Dan barang siapa ata firasyahu, berangkat untuk tidur di ranjangnya, wa huwa yanwi ayusolli fil lail, kemudian dia berniat untuk sholat malam, yaitu qiyamul lail, tahajud, mau tidur, nanti saya mau bangun jam 2, jam 3 atau setengah 3, jam 3, saya mau qiyamul lail, saya mau sholat malam. Faghalabathu ainahu, ternyata ketiduran, amblas sampai jam 09. Gak jadi ngaji lah. Ya ketiduran gitu ya, sampai Allahu Akbar, Allahu Akbar, wah subuh. Gimana ini? Hatasba kutiba lahu manawa, maka dicatat oleh Allah niatnya tersebut. Dicatat sholat malam, enak kan? Sebagai mau berangkat tidur seniat aja, nanti mau bangun sholat malam. Perkara nanti kerinan atau apa sudah dicatat, atau amblas, pagi-pagi dibangunkan, tidak bangun langsung dibawa ambulan ke kuburan. Berarti niatnya ditulis qiyamul lail langsung nang swarga insyaallah itu. Nah, penting niat itu Bapak Ibu sekalian, penting, ringan lagi. Nah, kita harus belajar manajemen niat. Niat kita harus baik terus. Nah, semoga dengan gitu pas meninggal niat baik, kan husnul khotimah insyaallah. Wa ruwiya anhu marfu'an, juga diriwayatkan dalam hadis marfu. Qala ad-Daruqutni, diriwayatkan oleh Daruqutni, dan juga diriwayatkan oleh Sa'id ibnu Musayyab, man hamma bi sholatin au siyamin au hajjin au ghazwatin fahila bainahu wa baina dzalika balaghullahu manawa. Man, barang siapa, hamma, mempunyai niat, mempunyai keinginan, bisolatin, untuk melaksanakan sholat, ausiyamin, atau melaksanakan puasa, au hajjin, atau haji, au ghazwatin, atau ghazwa, perang fisabilillah, fahila bainahu, kemudian terhalang antara dia, wa baina dzalika, dan antara niat-niatnya tersebut, sehingga nggak jadi sholat, nggak jadi puasa, nggak jadi haji, nggak jadi perang fisabilillah, balaghullahu ta'ala manawa, lah kan, maka Allah menyampaikan, mencatat sesuai niatnya tersebut. Bagus kan? Niat haji, mati tiba-tiba, ya nanti dicatat matinya lagi haji. Niat mau sholat, tiba-tiba meninggal, nanti berarti dicatat meninggalnya waktu sholat. Mau ngaji, tiba-tiba di jalan meninggal, berarti dicatat kita lagi ngaji. Wes enak pokoknya. Berarti kita harus berusaha terus niat yang baik. Jangan sampai ada kerentek niat yang jelek. Sebaliknya, jangan-jangan nanti kita ditulis waktu mati, waktu melakukan jelek itu. Mau korupsi nanti kalau saya di tempat basah, wah bahaya kan? Belum sampai korupsi mati, bahaya. Sampai korupsi
ya tambah bahaya kan gitu. Tambah bahaya lagi. Pokoknya berarti berdasarkan hadis-hadis sahih ini kita harus terus berupaya mempunyai niat yang baik. Itu penting niat tersebut sebelum melaksanakannya. Dari sini para jamaah sekalian, barangkali ada yang mau menambahkan, saya persilahkan. Oke, monggo. Sekarang ini banyak yang atau ada yang mengatakan berbuat baik itu harus ada tuntunan dari Rasulullah. Nah, sehingga kadang-kadang kalau kita akan berbuat baik, tetapi ini juga diajarkan oleh Rasulullah dalam bid'ah. Nah, apakah atau bagaimana ukuran kebaikan itu? Apakah ada kaitannya dengan hukum yang menjadikan orang itu takut melakukan sesuatu karena dia bid'ah gitu? Sami-sami. Siapa monggo yang mau jawab? Pak Haji. Wah, pertanyaan sulit, jangan sulit-sulit lah nanya. Kayak iso jawab ya. Masya Allah. Oh, itu pertanyaan rawan di mana-mana itu ya. Karena perbedaan penafsiran dalam memaknai bid'ah. Tapi insya Allah saya bisa menyampaikan pendapat para ulama yang saya yakini kebenarannya dan menjadi solusi bagi permasalahan kita yang menimbulkan perpecahan di mana-mana. Jangankan di mana-mana, suami istri aja iso cerai gara-gara ngomong bid'ah itu. Dan sudah sering ada yang konsultasi ke saya, Ustaz, bagaimana ini? Istri saya minta cerai. Emang kenapa? Karena saya diajak ngaji ke golongannya, saya nggak mau, nggak cocok. Oh gitu. Ono sampai minta cerai, lek suaminya nggak mau diajak ngaji. Yang sering bid'ah-bid'ahkan itu, ngajinya ke sana. Sampai minta cerai, bayangkan. Gara-gara dianggap bid'ah, Ustaz Fadil salam aja. Gak boleh jawab. Ustaz Fadil padahal sing salam. Dan orang itu adalah muridnya Ustaz Fadil, bekas muridnya. Kepengaruh sing model gitu itu sampai kayak gitu loh. Maka pertanyaan ini pertanyaan berat dan sudah menimbulkan berbagai macam riak di masyarakat kita. Dan selain dia kayak semuanya di neraka, dia tok dan kelompoknya yang di surga. Ini di mana-mana. Di Lawang, di Pasuruan, Surabaya, di Jakarta, Bandung, di mana-mana. Karena masalah memahami bid'ah. Padahal semua kita tahu apa itu hadis bid'ah. Terutama anak pesantren baru masuk pesantren ngaji Arba'in Nawawi udah tahu apa makna bid'ah itu sendiri. Hadisnya sama, tapi penafsirannya yang berbeda. Jadi gimana? Kita satu sepakat, semua umat Islam sepakat, ahli bid'ah itu di neraka, sepakat. Karena hadisnya juga sahih dan jelas, dolun, menyesatkan dan sesatkan gitu yang ahli bid'ah itu. Tapi apa bid'ah itu? Kan gitu. Kan dalam hadis disebutkan bid'ah itu adalah orang yang beramal yang tidak ada dasar hukumnya dari agama Islam. Tidak ada dasar hukumnya fi amrina dari agama Islam. Dasar hukum dari Islam itu apa? Al-Quran, Sunnah, Ijma, Qiyas. Ada orang ngomong Al-Quran, Sunnah tok, nggak Ijma, nggak ada Qiyas. Podohai sebenarnya, nggak ada orang yang langsung bisa memaknai Quran atau maknai Sunnah, tetap lewat ulama, tetap lewat ijma qiyas. Jadi sebenarnya nggak ada perbedaan di situ, cuma perbedaan nama aja. Cuma dikira orang awam beda, nggak beda.
Orang yang berlandasan Quran, sunnah, ijma, qiyas, ya sama dengan Quran dan sunnah. Orang yang berpandangan Quran sunnah, ya sama dengan Quran, sunnah, ijma, qiyas. Karena ijma itu ijma dari Quran dan sunnah. Qiyas itu juga qiyas dari Quran dan sunnah. Nah itu. Nah kalau begitu berarti diterangkan juga di Arba'in Nawawi hadis sahih di sini, di kitab Al-Wafi ini diterangkan semua ya sepakat kalau nggak ada dasar hukumnya dari yang tersirat dan yang tersurat, kan gitu. Nah ada yang mengatakan kalau nggak ada yang tersurat bid'ah semua, itu tidak benar. Karena banyak sekali permasalahan di perkembangan zaman, nggak sekarang toh. Itu nggak ada di zaman Rasul, nggak ada di zaman sahabat, nggak ada zaman tabi'in, ada zaman sekarang. Nah, kalau dimaknai semua yang nggak ada di zaman Rasul itu bid'ah semuanya, maka kita nggak bisa hidup zaman sekarang dengan halal. ATM misalnya, apa ada zaman Rasul? Pesawat untuk haji, apa zaman Rasul? Mic kayak gini, ada zaman Rasul. Kemudian sahabat juga paling paham memaknai ini, makna bid'ah itu. Sampai kemudian Abu Bakar itu disuruh menulis Quran yang terserakan di kulit unta, pelepah kurma, di batu, gak mau. Karena gak pernah dilakukan zaman Rasul bid'ah. Dipaksa oleh Umar, Utsman, Ali, sahabat-sahabat yang lain. Sungguh ini baik. Kata Abu Bakar itu, saya lebih ringan memindahkan gunung Uhud itu daripada suruh mengerjakan apa yang Rasulullah nggak kerjakan. Tapi apa akhirnya? Akhirnya dituliskan satu mushaf yang nggak pernah dilakukan oleh Rasul dan diakui itu oleh Abu Bakar sebagai bid'ah. Tadinya kan gitu. Tapi kemudian setelah itu sampai sekarang semua umat Islam sepakat itu bukan bid'ah. Artinya kita baca Quran sekarang ini ya hasil bid'ahnya Abu Bakar itu. Yang tersurat nggak ada yang dilakukan Rasul, tapi yang tersirat banyak. Kan Allah akan menjaga Quran. Kita suruh baca, kita suruh ngafal, kita suruh ngamalkan Islam. Nah itu bagian dari yang tersirat. Walaupun nggak dilakukan Rasul, tapi tidak bertentangan dengan yang tersirat. Allah nyuruh baca, suruh ngapal, suruh memahami, suruh jaga, kan gitu. Dan sampai sekarang nggak ada yang membid'ahkan Abu Bakar, kan nggak ada. Nah itu artinya bahwa memang harus diluruskan pemahamannya supaya nggak seperti itu. Banyak lagi contoh-contoh yang lain seperti penulisan kitab tafsir itu juga nggak ada zaman Rasulullah. Pondok pesantren nggak ada di zaman Rasulullah. Penulisan hadis nggak ada zaman Rasulullah. Penulisan kitab fikih nggak ada zaman Rasulullah. Universitas Al-Azhar nggak ada zaman Rasulullah. IAIN nggak ada zaman Rasulullah. Ngaji adik di syuting nang Mas Catur ini nggak ada di zaman Rasulullah semuanya. Maka kita bisa simpulkan kalau memang nggak ada dalil yang tersirat maupun yang tersurat, artinya mengada-ada. Seperti contoh sholat subuh 2 rakaat karena semangat sampai gaya 20 rakaat, ya jelas bid'ah, jelas bertentangan dari yang tersurat dari yang tersirat. Kan kalau seperti itu nggak ada di dalam dalil, nggak ada yang tersirat maupun yang tersurat. Tetapi kalau baca sholawat, kalau misalnya kita ya kreasi kini pengajian di KI soto, kan gak ada soto di zaman Rasulullah. Ya tidak ada masalah kalau seperti itu, nggak ada yang bertentangan dengan dalil yang tersirat maupun yang tersurat. Nah itu seperti itu sungguh sangat banyak, kayak ATM, kayak apa-apa yang lain ya, tambahan-tambahan, tapi tidak bertentangan, justru menguatkan Islam,
Ya enggak ada masalah, bukan bid'ah kalau begitu. Misalnya pengajian subuh di Masjid Nurul Iman, di samping dikasih rawon, dikasih amplop per orang 10 juta. Boleh enggak? Boleh. Engko sing ngomong bid'ah itu paling yang bolehkan lek gitu. Boleh gak sampean sangoni 10 juta yo ngamuk-ngamuk bid'ah terus, repote masyaallah. Tapi wis saya anjurkan panjenengan ngaji terus. Ojo satu ustaz cek gak apa namanya? Cek gak tumpul, cek gak kredit wong sampean bukan ulama, bukan ustaz, gak mengkaji ribuan kitab. Lek satu orang tok engko sampean didoktrin pikiran dia, pemahaman dia, bahkan ono sing ngono diharamkan ngaji ke ustadz lain lendak kelompoknya. Iku yang membahayakan sampean. Jangan-jangan sampean ngaku punya surga nanti malah ahli neraka duluan. Karena wong sak donya lek gak golongane dhewe ahli neraka. Nggawa dosane wong sak donya kok sampean gara-gara disesatno ustate. Maka nih selalu saya katakan solusinya apa? Ngaji dan mele ustadz, sampean mele gitu. Karena ustadz sekarang kan macam-macam. Ada ustadz, ada ngustadz, ada kiai, ada ngiyai. Wes gitu yang masalah itu. Justru masalah biasanya yang memang ilmunya nggak mendalam biasanya gitu, atau mendalam tapi mempunyai niat-niat yang tertentu selain menegakkan Islam, malah arat-arit umat Islam biasanya kan gitu. Sak masjid iso pecah belah, sak rumah tangga sampai minta cerai kayak gitu. Waduh, sakno salah guru. Lah wis ngono, Masya Allah wangel dikandani Pak. Saya itu punya jamaah dulu takmir 20 orang. Saya tahu orang itu. Tak sabari itu ngaji 2 tahun. Gak ngandel-ngandel. Akhirnya dibubarno nang wong-wong enu dibubarno. Digeruduk baru selesai. Nah sekarang saya juga punya jamaah ketika dimasuki masjidnya gitu. Mundur satu persatu. Mundur satu persatu. Mana Pak ini, mana Pak itu, mana Pak ini. Nyeleot jamaah jawab, wah ini indikasi ini wis kena jamaah itu. Jadi haram no ngaji ke yang lain. Akhirnya sampean pakai kacamata kuda. Gak ro yang lain. Satu ayat didoktrin no diweden-wedeni, lek gak nginin rokok sampean bid'ah. Salamai gak oleh. Dan mereka juga pecah, sesama mereka ya pecah, ada yang stobat, ada yang ngamuk-ngamuk, tokohnya juga, kenal saya juga itu. Malah yang bikin-bikin pesantrennya dia dulu karena dia orang kaya raya, punya kapal feri 60 miliar dia. Tapi tentang dia nggak berani, ndak golongani gak oleh salam. Akhirnya dia ngamuk-ngamuk, wis keluar dari golongan itu dan akhirnya ngomong sama saya, "Lek orang-orang kesini dia mau invest sama dia karena duitnya banyak kan, didekati aja walaupun tidak mau. Wong sesama muslim gak oleh salam Ustaz, saya keluar. Lek orang-orang mereka itu kesini minta saham, minta mau invest, tak tolak. Lek saya ketok mau kesini tak bilang karyawan saya, bilang saya nggak ada. Lek terpaksa dia ngomong assalamualaikum, tak jawab selamat pagi, ngono. Assalamualaikum, selamat siang. Saya kan kafir, saya ahli bid'ah, diwarang ngono. Jadi gak oleh. Lek ndak sesama kelompoknya jawab salam. Saya nggak jawab sekarang Ustaz, saya jawab assalamualaikum, selamat siang. Assalamualaikum, selamat malam. Memang orangnya ya keras, orang Arab ini. Orangnya keras. Dulu mereka yang bangunkan pondok-pondok, tapi setelah masuk jero janggal gitu. Malah ngajak bikin pondok dengan saya itu. Nah, itu insya Allah proses ya, insya Allah proses. Tapi yang jelas sampai melakukan apa saja yang nggak ada zaman Rasulullah, zaman sahabat, zaman siapa-siapa, kalau itu tidak bertentangan dengan syariat Islam,
baik yang tersurat maupun yang tersirat, ya ndak ada masalah. Apalagi menguatkan koyok gini, sampean adik di shooting, sampean adik di keirawon, lengguk disangoni 10 jutaan, itu kan mendukung, nggak ada masalah. Naik pesawat sampean haji, ya nggak masalah, nggak harus pakai unta, ya kan seperti itu. Dan mulai zaman sahabat wis banyak, ya termasuk penulisan mushaf Quran tadi yang awal-awal dirasa sebagai bid'ah, termasuk Umar bin Khattab melakukan tarawih kan. Inilah bid'ah yang terbaik. Lo bid'ah langsung la nikmat bid'ah hadhi, kata Umar. Sungguh ini adalah merupakan bid'ah yang terbaik. Nah, diamalkan sekarang di Saudi ya tarawih itu bid'ah yang dilakukan oleh Umar bin Khattab. Ya kita lakukan di sini, dilakukan semuanya. Tapi ya nggak ada yang mengatakan bid'ah hal itu. Padahal Umar sendiri mengatakan bid'ah. Maka para ulama ada yang membagi bid'ah itu adalah ada 2. Bid'ah hasanah, bid'ah dolalah. Bid'ah hasanah itu yang mungkin nggak ada di zaman Rasulullah, tapi ada yang tersirat kan gitu. Justru menguatkan syariah. Lah itu kalau bid'ah yang sepakat, bid'ah yang kedua ya memang benar-benar bertentangan dengan syariat, baik dari dalil yang tersurat maupun yang tersirat. Aslinya sama, cuma ada kelompok dari Imam Syafi'i khususnya membagi 2. Kelompok yang kedua sebenarnya ya sama, selagi masih ada dalil yang dicantolkan, yang tersurat, yang tersirat, bukan bid'ah. Kalau nggak ada sama sekali, nggak ya itu yang bid'ah dolalah. Insyaallah itu para jamaah sekalian, udah siang ini, mungkin nanti makanannya ngenteni. Kita cukupkan dulu sampai di sini, insyaallah luas pembahasannya kalau itu, dan insyaallah itulah yang sebenar-benarnya dan yang paling menguntungkan di masyarakat kita ini. Jangan dikit-dikit ngomong bid'ah, jangan-jangan kita sendiri yang belum jeru, belum tahu. Lakukan saja yang diyakini, adapun yang lain lek nggak tanya, jangan memvonis-vonis saudara kita sendiri, justru merusak, memecah belah umat. Nah, itu kasihan. Saya ngerasakan sendiri apa madorotnya. Kita ngajak rukun, ngajak bersatu, ngajak kumpul aja sangat berat. Ini sudah kumpul-kumpul diharat-haritno. Nah, itu saya rasa ustadznya kurang bijak kalau seperti itu. Begitu Bapak Ibu sekalian, insyaallah mudah-mudahan kita terus dibimbing oleh Allah, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan terus di jalan yang istiqomah, di jalan yang lurus sampai ketemu Allah dalam kondisi husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Semua yang benar itu dari Allah. Mari kita teladani bersama-sama. Kalau ada yang kurang dan salah dari saya pribadi, mohon maaf sebesar-besarnya. Tetap terus semangat mencari ilmu, mengaji, supaya nggak dibodohi orang, nggak disesatkan orang, tahu dalil pasti. Insya Allah kayak saya gitu. Sombong. Artinya kalau siapapun di antara siapa saja datang ke saya, ya insya Allah wis gak mempan. Karena saya sudah dikasih tahu Allah, oh, jalan surganya di sana, jalannya lewat sini. Taruhannya ayo bareng-bareng rono atau sendiri-sendiri. Lek sampean rono aku melok, sampean ajak gak diajak aku melok. Lek sampean belok tak elingno, lek kene, lek ndak kene silahkan sampean belok, aku akan terus. Kenapa begitu? Ya saya sudah belajar Islam mulai kelas 4 SD sampai sekarang, dalam dan luar negeri.
pondok dan gerakan-gerakan Islam, kitab-kitab dalam dan luar negeri, sejarah, sudah tak baca, tak renung, tak pahami. Bahkan kesimpulan saya, ternyata Islam nggak pernah berubah, tetap mulai zaman Rasul sampai sekarang Islam itu tetap, yang merubah itu orang-orangnya. Nah itu yang masalah. Sehingga sampean ikuti Islamnya, jangan ikuti orangnya. Sesuai Islam ikuti, nggak sesuai Islam jangan. Nggak tahu Ustaz, ya sampean harus ngintil gandolan orang-orang yang tahu supaya nggak diobang-ambing, dibelok-belokkan oleh siapapun. Alhamdulillah para jamaah sekalian, saya sudah sampai taraf yakin sudah dengan ilmu dan keyakinan yang saya bawa, sehingga wis gak bisa dibawa kemana-mana, tapi di mana-mana. Siapa itu? Muhammad NU. Kata orang NU, saya Muhammadiyah. Kata orang Muhammadiyah, saya orang NU. Kata orang Muhammadiyah NU, saya orang Islam. Cukup orang Islam aja dah, kan begitu. Maka di mana-mana diterima, di NU ya diterima, di Muhammadiyah diterima, di Muhammad NU ya diterima. Karena apa? Islam nggak pernah berubah. Yang merubah orangnya. Mulai zaman Rasul sampai sekarang, sholat subuh ya 2 rakaat. Pernah sampai dengar ada orang sholat subuh 15 rakaat? Kan tidak ada. Sholat zuhur ya 4 rakaat. Mulai zaman Rasul, yang bodoh, yang pinter, ulama atau orang awam ya tetap zuhur 4 rakaat, maghrib 3 rakaat. Enggak mentang-mentang alim, ahli ibadah, pinter, kemudian 1000 rakaat sholat subuh, kan enggak, pancet. Nah, jadi kejarlah Islamnya itu. Insya Allah kalau itu yang kita cari, nanti Allah yang bimbing, nggak akan sesat. Karena kata Allah dijamin, man jahada fina lanahdiyannahum subulana. Siapa yang sungguh-sungguh mencari jalanku, pasti aku, kata Allah, akan menunjukkan jalan-jalanku, kata Allah. Jadi yang sampean perlukan hanya mujahadah, serius pingin paham Islam, mengamalkan Islam, nanti Allah yang bimbing. Walaupun bukan ustadz, nanti akan ditemukan ustadz yang lurus. Tapi lek sampean asal-asal, asal ngaji, asal Islam, ya mungkin akan tertabrak-tabrak, terombang-ambing kemana-mana. Tapi lek sampean ada kesungguhan di hati, pingin jalani hidup yang benar sesuai Sang Pencipta kita, Allah, pasti dibimbing oleh Allah. Sama lihat sekarang orang Jepang banyak tobat, Eropa banyak tobat, Afrika, Asia, Thailand banyak tobat sekarang. Karena mereka yang tobat-tobat itu ada keseriusan mencari benar-benar agama yang diridhoi oleh Allah. Nah, kita hanya perlu itu saja. Siapapun di antara kita ada kesungguhan itu, Allah akan menjamin ditunjukkan jalan-jalan menuju Allah. Tapi nggak ada kesungguhan, dibiarno na Allah terombang-ambing temenan kita. Na'udzubillahi min dzalik. Itu dulu para jamaah sekalian. Nambah lagi. Kita tutup dulu dengan doa kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. La'afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad